Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, hiduplah seorang kiai kampung yang sangat dihormati, bernama Kiai Abdullah. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijak, rendah hati, dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Setiap sore, beliau selalu mengadakan pengajian di surau kecil yang dibangunnya, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada penduduk desa. Suatu malam, setelah menyelesaikan pengajiannya, Kiai Abdullah memutuskan untuk berjalan menuju pantai. Udara malam terasa sejuk, dan suara ombak yang menghempas tebing memberikan ketenangan di hati Kiai. Ia sering melakukan hal ini, merenungkan ciptaan Allah dan berdoa di tepi pantai. Namun malam itu terasa berbeda. Ada semacam aura yang tidak biasa di sekelilingnya. Ketika Kiai Abdullah tiba di tepi pantai, tiba-tiba muncul kabut tipis yang perlahan-lahan menutupi pandangannya. Dari dalam kabut itu, seorang wanita berbusana hijau dengan mahkota emas di kepalanya muncul. Wajahnya cantik dan anggun, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Kiai Abdullah tahu siapa sosok tersebut, Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyai Roro Kidul berbicara dengan lembut, "Salam sejahtera, wahai Kiai Abdullah. Telah lama aku mengamati kebaikan dan kesucian hatimu. Kau berbeda dari manusia lain, tak tamak dan tak serakah. Aku datang bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menawarkan bantuan bagi desamu." Kiai Abdullah, meski sedikit terkejut, tetap tenang. Ia tahu bahwa Nyai Roro Kidul bukanlah makhluk biasa, melainkan salah satu penguasa alam gaib. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Salam sejahtera pula, wahai Ratu Laut Selatan. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang lemah. Bantuan apa yang ingin engkau tawarkan kepada desaku?" Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. "Laut Selatan ini akan segera murka. Badai besar akan datang menghancurkan desa-desa di sekitarnya. Aku dapat menenangkan laut ini, tapi ada satu syarat." Kiai Abdullah mendengarkan dengan saksama. "Syarat apa yang engkau minta, wahai Ratu?" "Syaratnya sederhana. Aku ingin satu persembahan setiap tahun, dari orang pilihan di desa ini. Sebagai tanda penghormatan kepada laut dan penguasanya." Mendengar permintaan itu, hati Kiai Abdullah gundah. Ia tahu bahwa permintaan tersebut bertentangan dengan ajaran agamanya. Persembahan kepada selain Allah adalah dosa besar. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, ia menjawab, "Aku menghargai tawaranmu, wahai Ratu. Namun, kami di desa ini hanya menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Tak ada satupun di antara kami yang akan memberikan persembahan kepada selainnya." Nyai Roro Kidul terdiam, wajahnya berubah menjadi lebih serius. "Kau berani menolak bantuanku, Kiai? Kau tahu konsekuensinya?" Kiai Abdullah mengangguk dengan tenang. "Aku mengerti konsekuensinya, tetapi aku percaya, jika kami berpegang teguh pada keyakinan kami, Allah akan melindungi kami dari segala mara bahaya, termasuk murka laut ini." Nyai Roro Kidul memandang Kiai Abdullah dengan tatapan tajam, namun kemudian dia tertawa kecil. "Kau memang orang yang kuat imannya. Baiklah, aku takkan memaksamu. Namun ingat, badai akan tetap datang. Bersiaplah." Setelah berkata demikian, Nyai Roro Kidul menghilang dalam kabut, meninggalkan Kiai Abdullah sendirian di tepi pantai. Meski ancaman badai masih menggantung, Kiai Abdullah kembali ke desanya dengan hati penuh ketenangan. Ia yakin bahwa selama ia dan penduduk desa tetap teguh pada iman mereka, Allah akan melindungi mereka dari segala bencana. Beberapa hari kemudian, badai besar benar-benar datang. Ombak tinggi menghempas pantai dengan dahsyat, namun anehnya, desa tempat Kiai Abdullah tinggal terlindung. Angin kencang dan hujan deras tidak sampai merusak rumah-rumah penduduk. Mereka semua selamat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi desa tersebut.
Kiai Abdullah bersyukur dalam hatinya. Ia tahu, pertarungan antara keimanan dan kekuatan gaib telah ia menangkan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah. Desanya tetap utuh, dan penduduknya semakin yakin bahwa iman yang kuat adalah perlindungan terbaik dari segala mara bahaya. Sejak malam itu, Nyai Roro Kidul tak pernah lagi menampakkan diri kepada Kiai Abdullah, namun desas-desus tentang pertemuan mereka tersebar ke seluruh desa. Kiai Abdullah menjadi sosok yang semakin dihormati, tidak hanya karena ilmunya, tetapi juga karena keberaniannya mempertahankan iman di hadapan kekuatan besar dari alam lain. Setelah peristiwa badai itu, Kiai Abdullah semakin dikenal sebagai pemimpin spiritual yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga berani. Banyak penduduk desa dari tempat-tempat lain datang untuk menimba ilmu dan meminta nasihat. Mereka ingin tahu bagaimana ia bisa tetap tenang di hadapan Nyi Roro Kidul dan menolak tawarannya yang menggiurkan. Kiai Abdullah selalu menjawab dengan rendah hati, keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa adalah sumber kekuatan. Tak ada yang lebih besar darinya. Namun, meski desa mereka selamat dari badai, tidak semua orang menerima dengan mudah apa yang terjadi. Sebagian penduduk desa mulai merasa khawatir bahwa Nyai Roro Kidul bisa kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka bertanya-tanya, apakah menolak tawaran Ratu Laut itu akan membawa bencana di masa depan. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai mencari cara untuk mendamaikan diri mereka dengan laut, meskipun mereka tidak berbicara secara terbuka tentang persembahan seperti yang dulu diminta Nyai Roro Kidul. Kiai Abdullah menyadari adanya kekhawatiran ini di antara penduduk desanya. Ia memutuskan untuk lebih sering mengadakan pengajian tentang tawakal dan keyakinan penuh kepada Tuhan. Dalam setiap ceramahnya, beliau menekankan bahwa segala bentuk syirik, termasuk persembahan kepada makhluk gaib, adalah perbuatan yang hanya akan menimbulkan lebih banyak bahaya. Allah telah melindungi kita sekali, dan akan terus melindungi kita selama kita tidak menyimpang dari jalannya, kata Kiai Abdullah dalam satu pengajiannya yang dihadiri oleh ratusan orang. Suatu malam, ketika Kiai Abdullah sedang berdoa di suraunya, ia merasa ada kehadiran lain di sekitarnya. Angin sepoi-sepoi yang dingin tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, dan bayangan kabur muncul di depan pintu surau. Kiai Abdullah membuka matanya dan melihat seorang pemuda yang tampak asing, berdiri dengan wajah penuh kebingungan. Pemuda itu berkata dengan suara serak, "Kiai, aku dari desa sebelah. Kami mengalami mimpi yang sama. Nyai Roro Kidul muncul dan mengatakan bahwa desa kami akan tenggelam jika kami tidak memberikan persembahan kepadanya." Mendengar itu, Kiai Abdullah terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pengaruh Nyai Roro Kidul masih kuat di beberapa tempat, dan ketakutan terhadap kekuatan gaib tersebut masih meresap di hati banyak orang. Dengan tenang, beliau menjawab, "Bawalah orang-orang desamu ke sini. Kita akan berdoa bersama, memohon perlindungan hanya kepada Allah." Kekuatan gaib seperti Nyai Roro Kidul mungkin nyata, tetapi kekuatan Tuhan jauh melampaui segalanya. Hanya Dia yang berhak disembah dan dimintai perlindungan. Keesokan harinya, puluhan penduduk dari desa sebelah datang dan bergabung dengan Kiai Abdullah dalam doa. Bersama-sama, mereka memohon perlindungan dan rahmat Allah agar dijauhkan dari segala bentuk bencana. Dengan keyakinan yang semakin kuat, desa-desa di sekitar pesisir selatan menjadi lebih teguh dalam iman mereka. Meskipun bayang-bayang Nyi Roro Kidul masih ada, Kiai Abdullah berhasil menanamkan keyakinan bahwa perlindungan sejati hanya bisa datang dari Sang Pencipta, bukan dari makhluk-makhluk alam gaib. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, suasana desa mulai kembali tenang. Namun, Kiai Abdullah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mimpi-mimpi aneh menghantui tidurnya setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat lautan yang bergolak,
ombak besar seperti sedang mencari mangsa, dan bayangan Nyai Roro Kidul yang muncul dengan wajah marah, seolah-olah kecewa dengan penolakannya. Mimpi itu berulang-ulang hingga akhirnya Kiai Abdullah merasa bahwa ancaman itu semakin nyata. Suatu malam, saat Kiai sedang berzikir di surau, tiba-tiba angin kencang menghantam desa. Awan hitam menggulung di langit, membuat suasana malam menjadi mencekam. Orang-orang berlari ke rumah masing-masing, takut akan badai yang mendadak datang. Kiai Abdullah menyadari ini bukan badai biasa, dan saat ia keluar dari suraunya, sosok Nyi Roro Kidul muncul di tepi pantai, kali ini dengan wajah penuh amarah. "Kau menolak tawaranku, Kiai. Kau mengajarkan manusia untuk menentangku, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya," seru Nyi Roro Kidul dengan suara menggema. Angin semakin kencang, dan ombak raksasa mulai menghempas karang, seolah-olah laut sedang mengamuk. Kiai Abdullah tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar dari Allah, dan ia harus menghadapi Nyi Roro Kidul dengan iman yang kuat. Dengan tenang, Kiai Abdullah melangkah ke arah pantai. "Aku tidak takut padamu, Nyi Roro Kidul. Kau adalah makhluk Allah, sama seperti yang lain. Jika kau ingin menantangku, maka aku akan bertarung. Tapi bukan dengan kekuatan fisik. Aku hanya akan bertarung dengan kekuatan iman," katanya sambil merapal doa-doa perlindungan. Suara Kiai Abdullah mengalun lembut, tetapi penuh keyakinan. Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ombak besar naik lebih tinggi, siap menerjang desa. Namun sebelum ombak itu jatuh, Kiai Abdullah mengangkat tangannya ke langit, memohon perlindungan dari Allah. Dalam hitungan detik, angin yang sebelumnya kencang tiba-tiba mereda, dan ombak yang siap menghancurkan desa berhenti di udara, seolah-olah terjebak dalam waktu. "Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kehendak Allah," kata Kiai Abdullah. "Jika engkau ingin menghukumku, maka lakukanlah. Tetapi desa ini dan penduduknya tidak akan pernah tunduk pada selain Allah." Nyai Roro Kidul, yang awalnya terlihat yakin dengan kekuatannya, mulai menyadari bahwa kekuatan Kiai Abdullah bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Amarah di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kekaguman yang samar. Dengan satu gerakan tangannya, ombak itu surut kembali ke laut, dan badai pun perlahan-lahan mereda. Nyai Roro Kidul menatap Kiai Abdullah dengan mata yang kini lebih tenang. "Kau memang luar biasa, Kiai," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Imanmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kau telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keyakinan. Aku akan pergi, tetapi ingatlah, aku selalu ada di laut ini, dan aku akan tetap mengawasi." Setelah berkata demikian, Nyai Roro Kidul menghilang ke dalam ombak yang tenang, meninggalkan Kiai Abdullah sendirian di tepi pantai. Kiai Abdullah berdiri sejenak, bersyukur atas perlindungan Allah dan menyadari bahwa ujian terbesar dalam hidupnya baru saja berakhir. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia kembali ke desa, disambut oleh penduduk yang menyaksikan dengan kagum bagaimana Kiai Abdullah berhasil menyelamatkan mereka sekali lagi, bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan iman.